اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد بسيط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على عالمي، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الأمة والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صار الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث
الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Qala syekhuna atalallahu amrahu wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa 3 bingkisan dari langit waktu Mi'raj. Yang pertama, salat 5 waktu, dan ayat Al-Baqarah maksudnya adalah akhir surah Al-Baqarah, yaitu amanar rasul sampai habis, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan maghfirah untuk umatnya. Menyambung pelajaran yang sebelumnya, masih tentang sholawat sedikit lagi. Kullu amalin baina itsnain imma maqbulun wa imma mardudun illa as-salatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu maqbulun la budda minhu. Kullu amalin, setiap amal, itu baina itsnain, di antara 2. Imma maqbulun, ada kalanya diterima, wa imma mardudun, ada kalanya ditolak. Jadi sebaratan amal ibadah yang kita gawi, baik itu sembahyang sunat atau puasa wajib atau puasa sunat, baik itu sedekah atau membaca Al-Quran atau ibadah yang lainnya, itu antara 2. Ada kalanya diterima Tuhan, ada kalanya ditolak Tuhan. Melainkan bersolawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu maqbulun la budda minhu, maka bahwasanya bersolawat lawan Nabi Muhammad itu pasti diterima, pasti diterima. Ulun beribadah, membaca Qur'ankah atau sembahyangkah, sembahyang sunnatkah, atau berduha kah, atau apakah, atau bersedekah, itu amalan antara 2, antara diterima Tuhan atau ditolak Tuhan, tergantung apa pandangan kita ketika kita melakukan ibadah itu. Lamunnya kita memandang ketika beribadah itu karena memandang diri, artinya aku kalau membaca Quran sekian juz, aku sembahyang sekian rakaat, aku bersedekah sekian banyaknya, karena memandang, oh aku ini berarti hebat juga leh,
Artinya memandang kehebatan diri, merasa inya hebat, merasa inya harat, melakukan perbuatan amal ibadah itu rasa bangga tanpa memandang bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Ujub ngarannya merasa bangga diri, itu ditolak Tuhan. Ditolak Tuhan. Atau memandang kepada orang lain. Tadi memandang diri, inya beribadah memandang diri. Yang kedua memandang kepada orang lain. Ini pecahnya dua. Bisa sum'ah ngarannya, bisa ria. Inya hendak minta nilai orang lain, baik itu sum'ah, inya nih mengaji suara harap bagus, bahastilahnya maayak-ayak supaya didengar orang, hendak minta puji manusia. Artinya nih suara aku nih bagus, hendak minta puji tadi pang, inya beribadah itu hendak minta dengarakan, minta dengar, hendak minta nilai manusia, itu pun ditolak juga. Atau inya melakukan ibadah beberapa rakaat, pas ada orang melihat Nabi mata, pas haratan orang melihat inya mengaji, lalu ayak-ayak hendak minta lihat, benyaring pulang. Tapi niat hatinya hendak minta nilai manusia, bukan hendak supaya orang itu mengumpatinya menuruti mau mengaji kada, tapi hendak minta nilainya, itu pun ditolak Tuhan. Kenapa gerang? Sebab Allah Ta'ala itu sidin kada berhajat lawan amal ibadah kita sebenarnya. Sidin kada berhajat. Bahkan Allah Ta'ala itu kada berhajat lawan kita. Adakah kita, kadadakah kita sama lawan Tuhan, kada berhajat Allah Ta'ala lawan kita. Makanya sifat Allah Ta'ala itu kan diantaranya qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya Allah Ta'ala itu maha kaya sebenarnya. Sampai akhir artinya Tuhan itu kada berhajat sama sekali lawan apapun siapapun. Bahkan lawan diri kita, adakah kita, kadadakah kita, kada berhajat Tuhan. Bahkan lawan amal-amalan kita Tuhan kada berhajat. Buktinya bisa diterima Tuhan, bisa kada, sebab Tuhan kada berhajat. Mandai kata manusia ne seluruh manusia ne beriman, apakah meninggikan derajat Tuhan? Tuhan menjadi mulia dengan sebab beriman seluruh manusia? Kada juga Tuhan sudah mulia. Atau andai kata kafir seluruhnya manusia, Tuhan menjadi hina kah? Kada juga, Tuhan kada berhajat. Bahkan beribadahkah kita atau kada beribadahkah kita? Kalau umpamanya dengan sebab kita beribadah, Allah ciptakan kita, lalu kita beribadah, beriman seluruh manusia, Allah hendak mengambil keuntungan ke kita, ada. Tetapi Allah menciptakan kita supaya kita itu mengambil untung lawan Tuhan. Allah Ta'ala kada berhajat lawan kita. Buktinya amal-amal ibadah yang kita lakukan, lamunnya kita pandang bukan karena Allah Ta'ala, itu ditolak Tuhan, namanya selain kesan Allah Ta'ala, karena Tuhan kada berhajat. Lalu kayak apa caranya supaya diterima Allah Ta'ala amal ibadah? Beribadahlah karena minta pandang lawan Tuhan. Kita silakan ria, tapi rianya ke Tuhan. Silakan sum'ah minta dengar, tapi sum'ahnya ke Tuhan. Itu artinya kita maayak bagus-bagus membaca Quran, berhimmat sembahyang, sebuting aja hendak minta pandang di Tuhan. Lamunnya kita pandang Allah Ta'ala, itu pasti diterima Allah Ta'ala. Insya Allah pasti diterima Allah Ta'ala. Merasakan bahwa aku ibadah ini pertolongan Allah Ta'ala. Minta lihat Allah Ta'ala aja tuh Bang. Jadi kita beribadah kan, makanya kan ketika kita beribadah rasa akan Allah Ta'ala melihat lawan kita. Jadi kita bujur-bujur. Lamunnya kita kada kau merasa, akhirnya kan ngerasa akan jadi ketika kita beribadah kita melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala. Lamunnya kita kada kawa rasa akan Allah Ta'ala melihat lawan kita. Ada musyahadah, ada muraqabah ngarannya. Nah, kecuali bersolawat lawan Nabi Muhammad itu pasti diterima. Kenapa gerang? Ini
karena takrimatan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan lawan Nabi Muhammad. Jadi kita bersolawat lawan Nabi Muhammad, ujub kah, riya kah, sum'ah kah, pasti tetap berpahala, pasti tetap diterima Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala memuliakan lawan Nabi Muhammad. Ini pang istimewanya solawat. Istimewanya solawat daripada ibadah-ibadah yang lain. Lawan pulang kenapa jadi solawat ini pasti diterima ya? Sebab hakikat orang yang bersolawat itu lain kita. Allah Ta'ala yang bersolawat sebenarnya. Kita ini membaca solawat. Hakikatnya tuh kan di Quran tuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah Ta'ala dan para malaikat bersolawat lawan Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian lawan Nabi Muhammad dan kirimkan salam. Lalu jar sahabat, kayak apa cara bersolawat lawan pian ya Rasulullah? Lalu dilajari Nabi, baca Allahumma sholli ala Muhammad. Dalamnya kita kan menambah sayyidina, karena menambah penghormatan lawan Nabi Muhammad, adab kita. Nah, jadi kita bahas dulu kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan kita biasanya membaca dengan kalimat, bisa kalimatnya sholla, kayak sallallahu ala Muhammad, sholla nggih, sallallahu. Nah, atau Allahumma sholli kalimatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lamunnya sallallahu ala Muhammad itu artinya sallallahu telah bersolawat oleh Allah atas Nabi Muhammad. Berarti siapa yang bersolawat? Allah. Telah bersolawat oleh Allah. Lalu kita biasa membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, sholli, bersolawatlah pian lawan Nabi Muhammad. Isinya kita meminta Tuhan supaya bersolawat lawan Nabi Muhammad, menyuruh Tuhan supaya bersolawat lawan Nabi Muhammad. Berarti hakikat yang bersolawat itu lain kita, Allah Ta'ala. Kita hanya meminta lawan Tuhan supaya Tuhan bersolawat lawan Nabi Muhammad. Berarti hakikatnya lain kita. Cucuk pasti diterima. Lain kita bang, lain kita. Jadi ketika kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, bersolawatlah pian lawan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bersolawat lawan Nabi Muhammad. Di antara kepemurahan Allah Ta'ala yang luar biasa, kita menyuruh Tuhan bersolawat lawan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bersolawat, pahalanya itu diunjuk ke kita. Kita menyuruh Tuhan, bahasa kasarnya nih menyuruh Tuhan, ya Allah bersolawat pian lawan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat pian lawan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kita menyuruh Allah Ta'ala bersolawat, pahalanya itu kasar kita. Jadi cucu solawat itu pasti diterima. Dan kita pernah bersolawat, kita hanya membaca solawat saja. Nah kemudian, dan solawat dan salam kepada Rasulullah yang membawa 3 bingkisan dari langit waktu Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj, sidin buliknya membawa oleh-oleh 3. Yang pertama, sholat 5 waktu. Nah, tulisannya sholat 5 waktu. 1. Yang kedua, ayat Al-Baqarah, maksudnya akhir surah Al-Baqarah, yaitu Amanar Rasul. Dan yang ketiga, maghfirah untuk umatnya, keampunan dari Allah untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Ini ada kisah menarik nila tentang Isra Mi'raj nih, asal usul sembahyang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sembahyang, hendak mewajibkannya kesan kita berataan sembahyang,
Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril lawan Mikail untuk menjemput Nabi Muhammad dibawa ke langit, untuk diberikan perintah sembahyang secara langsung tanpa perantara malaikat, langsung menerima Nabi Muhammad langsung. Ini menunjukkan bahwasanya sembahyang itu merupakan perintah yang sangat agung daripada perintah kewajiban-kewajiban yang lain. Jalah lamunnya perintah puasa Ramadan, perintah untuk berzakat, perintah untuk berhaji bagi yang mampu, itu Allah Ta'ala menyuruh cukup dengan mewakilkan malaikat Jibril menyampaikan, lawan malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika Allah Ta'ala hendak mewajibkan sembahyang, kada malaikat Jibril yang turun untuk menyampaikan perintah, tapi Nabi Muhammad langsung dibawa ke langit, langsung menghadap lawan Allah Ta'ala untuk diberikan perintah sembahyang. Berarti sembahyang ini merupakan perkara yang sangat agung daripada perintah-perintah Tuhan yang lain. Lawan pulang sembahyang ini bakawan lawan iman, perkara iman. Kan rukun Islam 5 lah. Pertama iman, syahadat. Syahadat itu kan iman bah. Kemudian sembahyang, puasa, zakat, haji. Iman lawan sembahyang ini seakan-akan bakawan benar. Bakawan benar. Bahkan sembahyang itu seperti iman, as-salatu kal iman. Sebab perbedaan antara orang Islam lawan orang kafir itu di sembahyang. Sembahyang ini adalah lebih berat daripada puasa Ramadan. Kenapa ya lebih berat? Sebab setiap orang yang penyembahyang itu pastinya pemuasa puasa Ramadan. Pasti. Orang yang penyembahyang pasti puasa Ramadan. Tapi setiap orang yang puasa Ramadan belum tentu orang itu penyembahyang. Belum tentu. Banyak ya orang puasa Ramadan tapi nya kada penyembahyang. Umpat-umpatan supan jinya akunya kada puasa. Ya Allah. Subhanan min Tuha. Berarti sembahyang itu lebih berat daripada puasa. Buktinya ya tadi. Setiap orang yang penyembahyang pasti pemuasa. Setiap orang yang puasa Ramadan belum tentunya penyembahyang. Bukti sembahyang lebih berat daripada puasa. Cucuk Allah Ta'ala menyembah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan bahwasanya sembahyang itu lebih berat illal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, wa innaha lakabiratun illa bahwasanya sembahyang nih, sholat itu lakabiratun, sungguh sangat berat indal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Yang ngaran khusyuk itu kayak apa? Khusyuk itu apabila terkumpul dua macam. Nah, jadi kita bisa disebut sembahyang kita itu khusyuk. Nah, apabila terkumpul dua macam. Yang pertama zahiran, yang kedua batinan. Artinya zahir kita khusyuk, batin kita khusyuk. Zahir ini disebut ngarannya khudu ngarannya. Nah, khudu. Ada yang ini ngarannya khusyuk, batin ngarannya hudur. Nah, arti khusyuk secara zahir disebut khudu. Khudu ini maksudnya adalah tenangnya anggota tubuh. Awak ini nak ada liar.
awak ini kada liar kacung kalau atau mata melihati tapi orang ada atlas, ada BHS, ada macam-macam melihati gajah duduk atau tulisan baju kaos di muka membaca itu ngarannya kada khusyuk zahir. Nah ada yang ini hudur ngarannya khusyuk. Hudur ini ngarannya hati itu fokus tenang, hati itu kada liar, hati itu kada liar. Alhamdulillahirabbil alamin dimuntung hati alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim hati Ar-Rahmanir Rahim. Fokus jangan kemana-mana. Bagi orang yang tahu artinya bisa juga sama arti alhamdulillahirabbil alamin dimuntung di hati segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalau tahu artinya bisa miringi muntung alhamdulillahirabbil alamin hati alhamdulillahirabbil alamin fokus kadang hati itu kena di toko mikirakan jualan, mikirakan utang, mikirakan apa. Nah, itu karena ada fokus. Jadi apabila kita terkumpul nah, jadi apabila terkumpul khudu, badan fokus, tenang, kada liar, dan hudur, hati fokus dengan yang kita baca, maka kita bisa disebut dengan khusyuk ngarannya. Lamunnya badan aja yang tenang, tapi hati liar, ada khusyuk ngarannya. Ada khusyuk. Jadi ngaran khusyuk itu apabila terkumpul dua macam ini. Awak tenang, fokus, mata fokus, kadang kestok kemari mata lawan pikiran pulang fokus, pikiran lawan hati fokus lawan yang kita baca. Oke, di sini jawabannya nangaleh lah. Nah, di sini nangaleh. Makanya guru dulu melajari inilah, jalan supaya kita itu fokus di sini. Rasakan, kita memakai rasa. Rasakan. Kenapa yang dirasa? 6 buting, 6 yang dirasa. Yang pertama, rasakan di hadapan. Di hadapan. Apa yang di hadapan? Rasakan kita berada di hadapan Ka'bah. Kan kita sembahyang menghadap kiblat lah. Artinya menghadap Ka'bah lah tuh. Parakakan Ka'bahnya hendak di hadapan kita. Nah, rasakan bahwasanya kita sedang berada di hadapan Ka'bah. Penang sudah umur berhaji nyaman, kau langsung membayangkan ingatan bahari nang balung ini melihat di TV bener. Bayangkan di hadapan Ka'bah. Itu di hadapan yang pertama. Yang kedua, rasakan di belakang. Siapa di belakang? Malakal maut. Nah, di belakang, rasakan di belakang kita ada malakal maut Israel. Artinya rasakan di sembahyang adalah sembahyang terakhirku. Barangkali untuk sembahyang ini jabut Israel. Jadi kita itu bujur-bujur jadinya serasa ini sembahyang terakhir. Itu di belakang yang kedua. Kemudian yang ketiga, rasakan di sebelah kanan kita. Nah, apa yang dirasa di sebelah kanan? Surga. Bayangkan surga di sebelah kanan kita. Nah, ketika kita sembahyang di surga, sehingga timbul ada harap mudahan dengan berkat aku sembahyang ini maksudnya ke surga. Jadinya bujur-bujur sembahyang. Bujur-bujurnya sembahyang dengan harapan mudah diterima, larinya ke surga. Itu yang ketiga. Yang keempat, rasakan sebelah kiri neraka. Nah, neraka. Jadinya timbul ada rasa takut. Yalah, jadi lemunnya inya sembahyang membayangkan diiga ada surga ada neraka kiri kanan, jadinya fokus bujur-bujur lemunnya ada pengaruhan sembahyang mesti tak neraka tak kiri antara kanan kan kiri kan jadinya hanya ada pengaruhan bisa tak kiri, jadinya ada harap ada takutnya ada. Yang keempat, kemudian yang kelima yang dirasa di batis kita.
Di batis kita apa? Rasa akan kita sedang berada di tatian siratal mustaqim. Rasa akan sedang berada di tatian siratal mustaqim. Kan kita takutan karena gue rasa akan bang bayangkan serasa di tatian siratal mustaqim. Kemudian yang ke-6, nah yang terakhir, rasa akan di atas kita, di atas kepala. Kan tadi di hadapan rasakan di hadapan Ka'bah, di belakang rasakan ada malaikat maut, sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka, di batis tatian siratal mustaqim. Nah di atas kepala kita bilang, rasakan bayangkan ada rahmat Allah Ta'ala lawan ada balanya Allah Ta'ala. Ada rahmat, ada bala. Jadi kita fokus sembahyang. Lalu kita bujur-bujur sembahyang, khusyuk, insyaallah rahmat yang turun ke kita. Lalu kita membarang kada mengaruan, bisa bala yang turun. Jadinya di atas bayangkan dua, rahmat atau bala. Nah, itu di antara jalan supaya kita itu khusyuk. Jadi kita nih belajar sama-sama, belajar dari pelajaran ini. Untung belajarnya hari ini. Nah, nah kemudian itu kan tadi cara supaya kita itu khusyuk, ini belajar khusyuk kita lah. Kemudian cara supaya kita itu ingat di rakaat pulang. Ingat di rakaat. Kan bisa kita kan diingat di rakaat ya kalau 3kah 4kah. Nah, kita umpati Nabi ketika cerita Nabi Isra Mi'raj. Kan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, di Palestina. Dari Masjidil Aqsa terus naik ke langit pertama, terus ke atas sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Nah, kita ambil cerita itu. Yang pertama rasakan di rakaat pertama. Di rakaat pertama rasakan kita sedang berada di Masjidil Haram. Masjidil Haram dekat Ka'bah. Rasakan kita di hadapan Ka'bah, kita sedang berada di Masjidil Haram. Di rakaat pertama lah, rakaat pertama rasakan kita nuruti Isra Mi'raj Nabi. Rasakan kita di Masjidil Haram di hadapan Ka'bah. Kemudian masuk ke rakaat kedua, rasakan kita sedang berada di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Nah, kemudian di rakaat ketiga itu rasakan kita berada di langit pertama, di langit pertama. Rasakan kita di langit pertama. Nah, kemudian di rakaat keempat itu rasakan kita di hadrahnya Allah Ta'ala, di hadrat Allah Ta'ala, langsung di hadapan Allah Ta'ala, di hadratnya Allah Ta'ala. Jadi itu cara supaya kita khusyuk dan ingat di rakaat. Jadi kita serasa sembahyang itu Isra Mi'raj, rasakan kita Isra Mi'raj juga. Jadi kita di rakaat pertama di Masjidil Haram, di rakaat kedua di Masjidil Aqsa, di rakaat ketiga berada di langit pertama, di rakaat keempat merasa di hadratnya Allah Ta'ala. Kan susunannya Nabi Muhammad Isra Mi'raj nangka itu. Kemudian kan tadi Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad secara langsung perintah sembahyang tanpa melewati malaikat Jibril. Nah, Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril lawan Mikail untuk menjemput Nabi Muhammad, untuk mendapatkan perintah dibawa ke atas langit kan. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berada di Hijr Ismail Rebahan, dikawani oleh paman Sidin Sayyidina Hamzah dan sepupu Sidin Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Jadi waktu itu bertiga guringan di dekat Ka'bah di Hijr Ismail, nang bebulatan liga Ka'bah. Ada yang mengatakan waktu itu Nabi Muhammad berabahan di Hatim. Hatim itu
antara pintu Ka'bah lawan makam Ibrahim. Kan berhadapan aja kalau tuh. Nah, pintu Ka'bah lawan makam Ibrahim nah itu ngarannya hatim. Nya dindingnya Ka'bah itu ngarannya multazam. Nah, itu kita berdoa di situ kabul. Nah, doakan ulun dan sampai ya. Nah, sama sana. Amin. Nah, waktu itu kan Nabi rebahan di situ guringan. Tiba-tiba datang malaikat Jibril lawan Mikail membawa burak. Datang lalu Nabi Muhammad digarap, dibawa ke tempat Banyu Zamzam. Lalu Nabi Muhammad dibelah dada sidin, mulai ini bawah pinggulu sampai ke ari-ari dibelah, lalu dikeluarkan hati sidin, lalu dicuci dengan air Zamzam. Ini pang diantara keistimewaan air Zamzam nih. Jibril menyuci hatinya Nabi Muhammad dengan banyu Zamzam. Itu menunjukkan Zamzam itu banyu yang mulia luar biasa. Memang banyu Zamzam ini banyu yang sangat mulia. Kan banyu yang paling mulia itu banyu yang keluar dari jari jemari Nabi. Kan mukjizat Nabi itu banyu yang luar biasa mulianya. Kemudian banyu Nabi Muhammad yang di Telaga Kautsar di surga tuh. Kemudian di dunia ini ya nang banyu Zamzam. Ini istimewa banyu Zamzam ini. Bahkan di antara keistimewaan banyu Zamzam, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu tergantung kita meminumnya tergantung apa yang kita niatkan. Jadi lemunnya pian nih ada umpamanya rasa sakit penyakit atau apa, minum banyu Zamzam dengan niatakan supaya kesembuhan insyaallah baik. Pokoknya banyu Zamzam itu tergantung apa nang kita niatakan supaya anak di pendapatan pintar cerdas minumin banyu Zamzam niatakan. Ini air Zamzam itu menempati 3. Yang pertama menempati minuman. Ini bisa menghilangkan haus jelas. Yang kedua, air Zamzam ini menempati makanan. Ini bisa mengenyangkan. Banyu Zamzam itu bisa mengenyangkan. Dan air Zamzam ini menempati syifa, artinya kesembuhan. Menempati syifa, kesembuhan. Ini lemunnya banyu air susu lah, itu kan bisa mengandung lemak juga, itu bisa mengenyangkan, lawan bisa menghilangkan haus. Ada juga banyu susu kayak susu kambing etawa ya, ini bisa penyakit ya, yalah menjadi obat bagi penyakit ya, tapi itu penyakitnya tertentu. Ini. Tapi namanya banyu Zamzam itu seberataan penyakit. Itu istimewanya banyu Zamzam. Nah, jadi Nabi Muhammad dicuci hati sidin dengan air Zamzam. Itu bukan menunjukkan bahwasanya hati Nabi itu riket lah, asalnya ada hati Nabi itu bersih, mencelang, menceronong luar biasa, sucinya luar biasa. Kenapa jadi dibasuh ulang? Supaya suci di atas suci, bersih di atas bersih. Karena apalagi hendak menghadap Allah Ta'ala jangan. Lalu setelah dibersihi, dibuati iman lawan hikmah di situ. Lalu siap untuk dibawa Nabi Muhammad. Didatangkan burak. Inilah ada hikmah inilah kita kalau belajar dari kisah ini. Allah Ta'ala memuliakan lawan Nabi Muhammad, hendak membawa Nabi Muhammad untuk menghadap ke hadirat Allah Ta'ala. Allah utus malaikat Jibril, Mikail lawan mobil, ibaratnya mobil inilah burak nih, kendaraan untuk menjemput Nabi Muhammad. Di situ ada pelajaran. Di ketika kita hendak mengadakan acara umpamanya Isra Mi'raj kah atau acara peringatan bulan Maulid kah, hendak mengiau tuan guru, mengiau ulama, itu bagusnya sidin itu dijemput. Nah, kayak Allah Ta'ala menjemput Nabi Muhammad, itu bagusnya dijemput. Karena banyak orang nama guru itu datang sorongan ke tempat acara, orang itu kada menyambut. Banyak. Kecuali sidin seorang nang aku bawa mobil seorang aja gini sidin datang seorang itu kan jadi masalah. Tapi bagusnya kayak Allah Ta'ala menghormati lawan Nabi Muhammad juga. Nah, jadi batunggangan burak. Burak ini warnanya putih, tak halus pada bagal, tak tinggi pada hemar. Bagal itu
perkawinan apa ya lah, kuda lawan hemar kah atau apa itu nah, kayak unta, adingnya unta ya. Ada suara melihat bagal nih, ada suara ada di Google ada melihat ya, bagal nih. Pokoknya burak ini tertinggi pada hemar. Hemar itu kan rendah, lemnya pakai hemar itu bisa tapayar batis Nabi. Nabi itu tingginya 190. Nyata benar tapayar. Hemar itu rendah, lemnya unta tinggi benar pulang, pastilah benar Nabi berbuat kan. Nah, artinya burak ini kendaraan Nabi yang ideal. Yang pas tinggi benar kada, rendah benar kada, pas tadi Bang. Burak ini bagus, warnanya putih, halarnya dan halarnya ini andaknya di pinggulnya karena pas-pas di tengah atau kayak burung tuh ada tak belakang. Jadi waktu Nabi buat itu batis Nabi itu kau berkait di halarnya burak tadi, jadi kada batata jungkang Nabi. Dan itu pun ada juga palananya kayak palana kuda, palana unta dah. Nah, lalu Nabi Muhammad bertunggangan. Inilah jangan pian paham lah Nabi Muhammad ini tumpang tiga. Kalau pian paham pemanya tumpang tiga naik burak, Jibril di muka, Nabi Muhammad di tengah, Mikael di belakang. Karena di perit polisi, napanya polisi ketiga. Ampun maaf ya kita kebawa 4. Jadi jangan pian paham, jangan pian bayangkan itu nah. Ajin tumpang tiga nih Nabi menaiki burak kada. Nabi Muhammad seorang aja. Naiki burak tuh Jibril sebelah kanan, Mikael sebelah kiri mendekeng. Bahkan Jibril Mikael ada aja sayap masing-masing. Ada bolong membagati burak. Jalah. Dari sini kita belajar pulang nih, dapat hikmah pulang. Kan Nabi Muhammad didekeng oleh berdua. Sebelah kanan Jibril, sebelah kiri Mikael. Pelajarannya apa? Andai kata kita ini yang menjadi khalifahnya Nabi Muhammad, kan menuruti Nabi Muhammad kesannya. Andai kata kita menjadi khalifahnya Nabi Muhammad, baik itu menjadi ulama atau menjadi tuan guru, lalu buka majelis, baik siapa umpamanya kita atau anak cucu kita kan mudah alim. Perataan alim yang bisa membuka majelis karena pembacaan bisa, ini lawan orang bisa. Nah, lalu ini membuka majelis. Bagus kan menjadi khalifahnya Nabi Muhammad. Bagus inya itu ada bisi pendekeng Jibril lawan Mikael. Maksudnya apa? Bisi pendekeng Jibril ini kan pembawa wahyu lawan Nabi Muhammad, artinya pembawa ilmu. Pendekengnya Jibril itu maksudnya apa? Paguruannya. Dia ketika kita membuka majelis atau anak cucu pian pemanya alim, mudahan alim buka majelis, itu harus didekeng Jibril. Siapa? Jibrilnya paguruan ini harus ada guru nang mendekeng inya. Artinya apa tak nyaman umpamanya nih dangkal ilmu dangkal, tapi paguruan ada nyaman. Umpamanya nih ada masalah kada paham di kita pada paham di ilmu, kau betakun ke guru, atau ada orang betakun, jamaah betakun, kita kada kawa menjawab, ampun maaf palah ulun saring dulu pertanyaan pian, ulun takunakan kena ke guru ulun nyaman jadinya. Lamunya kada ke guru ini mau megang seorang, cari seorang, ya kan? Nah itu Jibril ngarannya. Nah dan yang kedua pendekengnya Mikael ini kan yang membagi-bagi rezeki kalau menentukan rezeki. Artinya apa tak ada donator yang memfasilitasi kesan majelisnya. Nah, ada donatornya, ngarannya ada orang sugih yang menjadi donator kesan majelisnya. Jadi pendekengnya Jibril ada perguruan inya, lawan pulang ada Mikael yang mendanai majelisnya sehingga majelis itu nyaman jadinya. Jalan terlaksana nya memang ada harus ada nih gitu. Pernah kejadian di daerah Kalteng. Di daerah Kalteng itu ada tuan guru sidin ini siang malam belajar di kampung itu. Sehingga ngaran sidma ajar aja lah. Sidin berusaha tuh tetapi kawal lagi. Asik melajari orang aja. Sampai
anak bini Sidin ini kelaparan. Sampai akhirnya Sidin ini bepadah lawan orang kampung. Bepadahnya apa? Pamitan lawan orang kampung. Karena ulun minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, ulun hendak berpindah pada kampung ini. Abu teh orang kampung, jurang kenapa jadi berpindah? Ulun artinya kada kau bercari anak bini ulun sampai nukan pada saja kada kawa, makan aja ngalih. Mendengar itu orang kampung, jangan pian di sini aja, siapa lagi yang melajari kami nih selain pian, siapa lagi, jangan pian di sini aja. Ayo kami kan memikirkan pian. Lalu akhirnya orang kampung berinisiatif mengulahkan sarang walid. Diulahkan orang. Akhirnya Sidin alhamdulillah di sana aja tetap mengajar aja terus. Ada penghasilannya kan itu keluar Sidin. Anak keluar sudah kasihan Sidin. Jadi artinya perlu ada Mikael ya nah gitu ya juga umpamanya anak kita lawan anak mun kawat jangan jadi Mikael aja, mun kawat jadi Jibril, paham lah. Kita itu mun kawat jadi Jibrilnya anak, jadi Mikaelnya anak. Kita kebanyakan kita jadi Mikaelnya aja, menjulunginya duit, memberi makaninya, itu ngarannya menjadi Mikaelnya anak. Mun kawa kita jadi Jibril, artinya bukan hanya memberi duit, memberi makani, mendidikinya, melajarinya. Jadi guruinya ya juga, bukan hanya jadi donatorinya, pendidikinya, guruinya. Tapi karena umpamanya kita super sibuk, kita kada kawa juga melajarinya, kita carikan Jibril kasaninya. Carikan guru, bisa guru didatangkan ke rumah atau inya masukkan ke pesantren. Itu mah jadi kita donatornya, Jibrilnya banyak kayaknya. Di pesantren tuh. Nah itu tuh pelajaran yang didapat lah. Kemudian lalu Nabi Muhammad bertunggangan naik burak. Ini kendaraan Nabi, mobil aja gila taharat sedikit. Kendaraan mobil Nabi perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa itu memakai burak. Artinya masih di alam dunia. Masih alam dunia. Alam dunia ini ngarannya alam mulki, alam nasut ngarannya. Alam nasut. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masih perjalanan dunia, itu menggunakan burak ngarannya. Adapun perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke atas, ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, itu Nabi kada menggunakan burak, tetapi menggunakan ngarannya Mi'raj ngarannya. Mi'raj. Jadi ngaran burak itu kalau pengen membayangkan adalah sampai ke langit ke atas sana, sampai ke Sidratul Muntaha sana pakai burak ada. Burak itu perjalanan Nabi dunia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu diikat burak di tempat ada ikatan tempat mengikatnya burak Nabi Muhammad di situ. Nah, itu berpindah pulang mobilnya, yaitu menggunakan Mi'raj. Mi'raj ini lamunnya berjajak di situ naik sorangan. Ibaratnya nang kaya lift. Berjajak di Mi'raj itu terus naik ke atas. Ibaratnya makai lift. Itu perjalanan dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Ingat situ aja. Nah, perjalanan dari Sidratul Muntaha ke atas sampai ke Mustawa, sampai ke Arash, sampai ke hadratnya Allah Ta'ala, itu menggunakan khadimullah, hadamnya Allah Ta'ala yang mengaran rof-rof solandangan. Rof-rof kita tahunya burak kayak itu betul. Burak kayak itu betul. Nah, jadi mobil Nabi itu 3 ketika Isra Mi'raj. Di dunia menggunakan burak alam nasut. Masuk ke alam malaikat, alam malakut ngarannya,
langit dari menuju ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha itu menggunakan mi'raj. Itu ngarannya alam yang itu ngarannya alam malakut ngarannya. Alamnya para malaikat. Di dunia alam nasut. Alam malaikat ngarannya alam malakut. Kemudian dari Sidratul Muntaha ke terus naik ke mustawa, ke arash itu menggunakan rof pengerannya. Itu dari Sidratul Muntaha ke atas sampai ke arash itu ngarannya alam jabarut ngarannya. Alam jabarut. Nah, di atas pada arash, di atas pada alam jabarut itu ngarannya alam lahut ngarannya. Alam lahut, alam ketuhanan. Nah, alam ketuhanan. Jadi alam ketika Isra Mi'raj Nabi, nah, ada alam nasus. Ini alam dunia nih, alam dunia. Ini menggunakan burak. Nah, menggunakan burak. Kemudian masuk ke alam malakut, alam malaikat. Ini menggunakan mi'raj. Nah, ada alam jabarut. Alam jabarut ini menggunakan rof namanya. Nah, rof. Ini mi'raj. Burak. Nah, rof. Ada namanya alam lahut. Alam lahut. Nah, ini yang disebut namanya hadrat Allah Ta'ala. Nah, ini tempat kedudukan tertinggi nih. Nah, alam jabarut itu dari Sidratul Muntaha sampai ke arash. Kan Sidratul Muntaha, mustawa, anyar, arash. Kalau ini alam nasut, ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nih, menggunakan burak. Alam malakut dari langit pertama. Nah, langit pertama terus sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu 7, langit 7. Nah, di atas pada sesudah langit ketujuh. Nah, Sidratul Muntaha. Nah, adapun rof, kendaraan mobil rof itu mulai Sidratul Muntaha ke mustawa, ke arash. Dari Sidratul Muntaha, nah, terus lah. hingga ini dari pakai dari Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha terus ke mustawa. Nah, arash. Nah, jadi ini Sidratul Muntaha ke atas sampai ke arash ini disebut dengan alam jabarut karena ini menggunakan rof itu apa? Rof itu nang kayak awan. Jadi Nabi Muhammad naik di awan itu langsung naik ke atas. Kayak penso nama lihat film Dragon Ball, kayak Goku tuh ada bisa awan. Film Goku. Dragon Ball naiknya di atas awan situ kemana nyanda? Kayak apa tuh? Kerasakti kan? Nah, modelnya yang gitu samanya. Nah, di sini Nabi Muhammad nang berhadapan Allah Taala. Ini Allah Taala kada bertempat nih lah. Allah Taala kalau pengen anggap Allah Taala andaknya di sini. Tapi ini menunjukkan Allah Taala memuliakan lawan Nabi Muhammad, diangkat Nabi Muhammad ke langit kedudukan yang paling tertinggi di sisi Allah Taala di sini. Nah, jadi Nabi Muhammad diangkat di situ bertemu lawan Allah Taala. Alam lahut namanya. Lahut. Nah, ini kan ada alam arwah,
ada alam rahim. Begitu keluar pada alam rahim ke dunia alam nasut ngarannya. Nah, ke atas alam malaikat, alam malakut, alam jabarut, ya nih mulai Sidratul Muntaha, Mustawa, Arasy, jabarut ngarannya. Di atas pada itu hadrat Allah Ta'ala, alam lakut ngarannya alam ketuhanan. Alam ketuhanan. Nah, lalu inilah kan Nabi Muhammad tadi berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dulu. Tapi perjalanan itu kada langsung ke Masjidil Aqsa, tapi singgah ke beberapa tempat. Nah, itulah berangkat mulai Masjidil Haram, singgah dulu pertama disebut ngarannya Zatun Nakhlin. Zatun Nakhlin itu yang mempunyai pohon kurma ya, pohon kurma. Maksudnya adalah kota Madinah. Kan di Madinah itu kenapa disebut Zatun Nakhlin? Sebab di situ padangnya kurma. Kurma banyak tumbuh di situ. Nah, lalu Nabi Muhammad disuruh Jibril sembahyang 2 rakaat di sana, sembahyang Nabi di sana. Tuntung sembahyang jar Jibril, wahai Nabi Muhammad, tahulah pian ini di mana? Kada tahu jar Nabi. Ini adalah Yathrib yang nantinya menjadi kota Madinah, baalih ngaran menjadi kota Madinah. Disinilah kana pian berhijrah, pian tinggal di sini. Nah, itu tuntung sembahyang, berangkat Nabi Muhammad menuju tempat yang disebut dengan Syajaratul Musa, pohonnya Nabi Musa. Di Madian atau di mana ini enggak ingat lagi Allah. Pohon Nabi Musa. Mengambil berkat di situ Nabi Musa pernah beristirahat daripada kejaran Firaun. Waktu itu Nabi Musa kan ada tertampar buah anak buah Firaun mati. Nabi Musa ini terkenal harat. Haratnya itu kuat. Diberi makam jalal, diberi makam kebesaran. Makanya bubuhan Bani Israil itu keduanya lawan Nabi Musa. Nabi Musa itu sekali hantam aja mati orang. Waktu bayi aja tuh kuat benar. Kan diharagu Firaun, Nabi Musa lagi halus, lagi bayi itu. Melihat janggut Firaun kan panjang, macam-macam anting-anting nang warna-warni di janggutnya Firaun. Nabi Musa tingkau melihat gitu, penangan kan anak nila kan penasaran. Nabi Musa ini mau kemjala, dianggus Nabi Musa tepuk anting Firaun, tepuk anting. Padahal bayi lah, Nabi Musa tuh bayi. Dikacak sini tepuk anting anu Firaun, ya nak membunuh Firaun. Bangsat banget ini. Halus aja sudah wani benar. Lalu hendak dibunuh, jangan Siti Asia, jangan. Ininya ada bakal. Nah, buktinya ada bakal. Surungi hanya buah lawan batu bara jangan yang bara api. Mananya memilih. Nabi Musa ini kan anak itu sebenarnya bakal ya. Bahkan tahu aja nih ini kan ini panas ini buah pasti sih anak ambil buah. Waktu beting kaong. Nah lihat Firaun kemananya mambil buah, ayo hasil itu bunuh. Sekalinya pas anak mambil buah diambil Jibril kali akan ke bara api, mambil ke bara api. Tapi anehnya tangan Nabi Musa ini kada luyuh. Bakar rahmat gara-gara menarik janggut Firaun. Bakar rahmat gara-gara menarik janggut Firaun kada luyuh. Lalu akhirnya tersuap. Iya, napilat Nabi Musa. Nah, makanya yang fasih itu, yang berdakwah itu Nabi Harun, kakak Sidin. Nah, yang banyak berdakwah itu. Nabi Musa agak sedikit tengalih Sidin gara-gara itu bang ilat. Kenapa Nabi Musa jadinya pilat? Gara-gara takiyau Firaun abah. Nah, itu gara-garanya ya kan gara Firaun yang maharagu. Sawat Nabi Musa takiyau Firaun tu abah. Ya, jadinya pilat, ada tangan bakar rahmat gara-gara menjejit janggut Firaun. Nah itu jar. Nah lalu tentung sembahyang di Syajaratul Musa, tempat itu pohon Nabi Musa bernaung. Lalu berangkat Nabi Muhammad pulang dari Syajaratul Musa itu menuju Tursina, Gunung Tursina, Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempat munajatnya Nabi Musa, tempat mukalamah bahwa pandiran Nabi Musa lawan Allah Ta'ala.
tempat munajatnya Nabi Musa. Disuruh Nabi Muhammad sembahyang di situ. Berapa kali sembahyang dah? Pertama di Madinah, yang kedua di Syajaratul Musa, yang ketiga di Tursina. 3 kali sembahyang sudah. 3 kali sembahyang. Tuntung sembahyang di Tursina, berangkat Nabi menuju Baitul Lahim. Baitul Lahim ini adalah tempat kelahirannya Nabi Isa. Itu asalnya kandang kambing, tapi kambingnya kada lagi. Di situ tempatnya lahirnya Nabi Isa. Disuruh Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat di situ mengambil berkat tempat kelahirannya Nabi Isa. Tuh, Nabi Muhammad disuruh mengambil berkah. Padahal Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada Nabi Isa. Nabi Muhammad lebih afdal daripada Nabi Musa. Ternyata Nabi Muhammad disuruh untuk mengambil berkat sidin berdua. Itu menjadi bukti orang hebat aja toh disuruh mengambil berkat lawan orang yang terendah. Apalagi orang yang terendah derajatnya, makinnya ini disuruh untuk mengambil berkat lawan yang hebat, lawan yang tinggi derajatnya. Sama kita umpamanya tuan guru umpamanya sidin babacaan, kita disuruh mengambil berkat lawan sidin. Ya biasanya kena santri itu berabut pas banyu sidin, berabutan cak napa kawannya ambil berkat dari kayak apa caranya sepalnya karena ada yang menjulung tasbih na guru ulun 2 buting tasbih kasan pian kasan ulun sebuting pian pakayakan dulu ada yang menjulung baju 2 buting ada yang gamis 2 buting na guru salah satunya pian pakayakan dulu keduanya kena sebuting kasan ulun. Nah dijual yang kayak itu pokoknya kayak apa caranya mengambil berkat. Sama dulu Al-Imam An-Nawawi waktu sidin meninggal dunia, Imam Subki sidin ziarah ke makam Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi yang untuk meninggal. Tuntung ziarah ke makam Imam Nawawi, lalu Imam As-Subki ini bertakun, di mana tempat belajar mengajarnya Imam An-Nawawi? Hendak ke situ. Dipadahkan orang lain kesana sidin masuk, sakalinya sidin cium-ciumi tempat belajarnya Imam Nawawi, sidin ciumi di situ sekelilingan dan sidin sembahyang di situ, mengambil berkah di situ. Hingga Imam Nawawi yang sudah meninggal, tapi Imam Subki ini mengambil berkah asar orang soleh, mengambil berkah daripada bekas orang-orang soleh itu disuruh. Sama juga inilah kita nih yang pamannya sembahyang di Al-Karamah. Di Al-Karamah itu ada di situ tuh tempat peimaman bahari yang asli kenang parak nang tiang 4 gitu. Tiang kayu gaharo tuh ada di mukanya tuh nah. Tapi ditutupi pang karpet. Pada haji pian nah di situ ada bakaca. Nah bakaca. Di tengah-tengah masjid Al-Karamah tuh di situ ada kayak sejadah, bakacanya tertutup. Di situ adalah peimaman asli bahari. Kok diganali aja nih yang mana Masjid Al-Karamah nih. Nah aslinya di situ kita tiang 4 lah nah tiang 4. Di muka tiang 4 tuh ada muka sedikit tempat peimamannya bahari. Di situ kan ada tiang. Yang itu ada kaca, ini tutup hambal bang. Tutup hambal. Tapi pin jalan-jalan ada Al-Karamah tuh kan ada kayak tanda itu nah. Buka itu. Nah ada bakaca. Ini bakaca, lantainya itu bakaca. Di bawahnya itu ada kayak sejadah. Nah di situ tempat asli. Coba kena jalan-jalan ke Al-Karamah gitu. Kan tempat babinian tuh di situ. Nah buka ya bensin petakun do orang di situ. Itu bagus kita sembahyang sunat di situ, mengambil berkat orang bahari. Kan orang bahari itu wali-wali apa di situ. Betujuk wali-wali apalagi jadi imamnya di situ. Kita mengambil berkat sembahyang 2 rakaat di situ. Atau kita kan rencak ziarah ke Bagoro Sokopol karena kelanggar sidin. Itu bagus kita mengambil berkat sidin di mana sidin dulu tempat mengajar sidin. Kan di tengah situ kalau kita sembahyang di situ. Kenapa hendak mengambil berkat sidin bahari mengajar di situ? Mengambil berkat. Silakan aja. Yang nyamantar dan sunyi bang. Yang nyamantar dan sunyi. Nggih. Ibu pinin kan atas sunyi itu nyaman. Nah sembahyang di situ mengambil berkat. Iya. Kalau ada karena tak malam pak biar rumahnya antar ziarah ke situ.
Nah, sembahyang di situ 2 rakaat tempat majelisnya Abah Guru. Tuntung sembahyang di situ memajuk ke muka. Tempat peimaman Abah Guru, tempat peimaman Abah Guru sekumpul. Biasanya sini menjadi imam sembahyang kita 2 rakaat di situ, mengambil berkah. Mengambil berkah nih belum lagi menunggu waktu lagi. Nah itu disuruh kita mengambil berkah. Nah, yang orang utama aja kayak Rasulullah mengambil berkah lawan orang yang terendah Nabi Musa Nabi Isa. Apalagi orang yang terendah disuruh benar mengambil berkah lawan orang yang tinggi derajatnya. Nah, jadi itu aja dulu lah. Kita panjang lagi kisah selama ini panjang aja masih di Baitul Lahim. Sedikit lagi nah masuk ke lalu tuntung di Baitul Lahim. Nabi Muhammad berangkat pulang ke Baitul Maqdis. Nah disuruh Nabi Muhammad sembahyang juga di situ. Tapi sembahyangnya kena berjamaah. Nah di situ. Jadi hitungannya 5 kali sembahyang. Pertama di Madinah, Zatul Nakhlin. Yang kedua di Syajaratul Musa. Yang ketiga di Tur Sina. Yang keempat di Baitul Lahim. Yang kelima di Baitul Maqdis. Nah disuruh 5 kali sembahyang. 5 kali sembahyang jadinya. Jadi itu menjadi isyarat bahwasanya Nabi Muhammad kena akan mendapatkan 5 sembahyang. Ini belum lagi mi'rajnya belum lagi nih. Ini masih di dunia nih. Belum naik kita nih belum. Nah, jadi insyaallah sambungannya di Rabu akan datang. Mudah-mudahan sehat panjang umur dalam taat ibadah. Mudah-mudahan dengan berkah kita belajar nanti ini dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, nenek datuk kita, semua orang-orang yang kita cinta, kaum muslimin dan muslimat diampuni dosa seumur hidup, dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat, diberi Allah Ta'ala rezeki yang halal, yang banyak, yang berberkah, yang menyampaikan kita rencak ziarah Makkah, Madinah, Hadramaut, dan Allah matikan kita dalam keadaan membawa iman yang sempurna, Islam yang sempurna, mati husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyatu likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم تقبل يا كريم.